Selamat pagi, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa bahwa hanya karena perkenan Tuhan kita jumpa lagi pada acara Rehat edisi Rabu 17 Juni 2020. Marilah kita siapkan Alkitab kita dan kita buka dari kitab Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 5. Mari kita meminta pertolongan dalam doa. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Di hari yang Engkau anugerahkan ini, kami kembali menghampiri hadirat-Mu atas segala perkenan-Mu. Dan saat ini pula kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan terus memandu kami menjalani kehidupan ini atas karunia Tuhan. Karena itu ya Allah, berkenanlah dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedangkan 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani Kadmiel, Sebaya, Bani Serebia, Bani dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani Hasana, Benea, Sereya, Hodia, Sebaya dan Petaya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Demikian firman Tuhan. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku. Allah itu baik. Itu tema kita hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengingat-ingat perjalanan kehidupan kita masing-masing, akan keluarga kita, karir kita, usaha kita, pelayanan kita, maka kita akan tiba pada satu titik bahwa apa yang jadi pencapaian kita sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Tentu saja
ada kisah yang membahagiakan, walaupun ada pula kisah yang membuat kita mungkin merasa sedih, nangis. Lalu bagaimana dengan pertolongan Tuhan? Masih adakah waktu yang kita gunakan untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat Tuhan kepada kita? Lalu apa yang kita sudah dan akan kita lakukan? Saudara-saudara, kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan bangsa Israel. Walaupun mereka seringkali tidak taat kepada Tuhan, memberontak, tetapi Tuhan tetap setia kepada perjanjiannya. Ia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan akan umatnya. Nah, pemahaman mengenai kasih dan kesetiaan Tuhan itulah yang telah membawa umat Israel pada sebuah penyesalan, pada sebuah pertobatan. Orang Israel kemudian berpuasa. Mereka mengaku dosa serta dosa nenek moyangnya. Mereka melakukannya dengan cara sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya dengan nyaring mereka berseru-seru kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, mengangkat syukurnya kepada Tuhan serta memuliakan Tuhan. Sebab itulah yang layak bagi Tuhan. Saudara, ingatlah akan kebaikan Tuhan yang telah menyertai hidup saudara dan saya hingga hari ini. Sebab tanpa anugerah Tuhan, tidak mungkin bagi kita untuk merasakan berkat keselamatan yang daripadanya. Dan jika kita masih hidup dalam dosa, dengarlah berita pertobatan dan menyesallah. Jangan takut, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, maka Ia akan mendengarkan doamu, Ia akan mengabulkan dan mengampuni kita. Sebab Ia adalah Allah yang baik dan Maha Pengampun. Allah ingin melakukan perkara-perkara yang baik bagi saudara dan saya, bukan karena kita layak, tetapi karena Dia adalah Allah yang baik. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, bahwa hanya karena kebaikan-Mu kami boleh menikmati hidup ini. Dalam suka dukanya Engkau tidak pernah membiarkan kami. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami dalam menjalani dan menghadapinya di dalam iman dan pengharapan kepadamu, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Bersama dengan Yesus pasti ada sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.